Halo Mas Halo Mas Jos. Tris. Senang sekali nih ketemu sama Mas Tri nih di kesempatan kali ini gitu. Mas Tri boleh perkenalan dikit nggak buat teman-teman di luar sana? Mas Tri ini apa dan siapa? Aduh, apa dan siapa gitu. Namaku Trihartono. Kalau nama panggungnya Rimbuan Gerilya. Aku visual artist. Tapi kebanyakan bekerja untuk seni pertunjukan, jadinya visual untuk panggung banyak. Ya. Kayaknya itu aja sih. Cuma karena sekarang pandemi jadinya nggak ada panggung, akhirnya media baru yang digali. Iya, iya. Ini jadi satu ini ya, pandemi ini blessing in disguise sometimes ya. Kita bisa melihatnya dari sisi yang optimis begitulah, gitu. Akhirnya banyak praktik-praktik artistik seniman-seniman yang sebenarnya bergeser gitu di luar dari yang biasanya kita lakukan gitu kan. Banyak penari yang akhirnya tidak di panggung saja, kemudian membuat konten-konten digital. Bahkan sekarang ada yang namanya NFT art juga gitu kan. Wah, ini seru banget kalau misalnya kita bisa ngobrol lebih jauh mengenai ini nanti ya Mas Tri ya. Tapi di sini Mas Tri ini kan berkolaborasi bersama Batara gitu di program Dance Digital Lab. Bisa cerita nggak sih gimana proses kreatifnya ini terjadi gitu kan, terus berkelindan akhirnya muncul karya Serangkai Tiga ini gitu. Jadi proses kreatifnya ini aku ngambil pola yang sama waktu aku lakukan dengan Masiko. Jadi sebelum aku ngerjain ini setahun lalu ada project juga yang agak mirip. Kita semuanya long distance. Cuma meeting sedikit dan meetingnya pun online gitu ya. Iya, betul. Nah, dengan Mas Batara juga aku praktikan itu, tapi kita tuh jadi kayak mesti ada punya saling kepercayaan satu sama lain untuk kayak punya dedikasi untuk membuat karya ini. Jadi Batara nggak banyak ngatur aku juga nggak banyak ngatur Batara. Aku dapatnya apa dari Batara itu harus aku olah gitu kira-kira. Iya. Nah, aku pun ngolahnya walaupun tetap ada komunikasi, kayak misalnya ada adegan yang harus aku potong atau apa, aku ngomong ke Batara. Cuma enggak menutup, Batara juga nggak keberatan kalau aku manipulasi sedemikian rupa gitu. Jadi kayak ada perlunya kita saling percaya satu sama lain sih. Iya. Ya itu aku mungkin bisa relate banget dengan itu ya, dengan proses kolaborasi. Tentu itu kita harus membangunnya di atas kepercayaan satu sama lain gitu ya, bahwa kita punya visi artistik yang jelas, yang sama gitu, apa yang mau kita capai gitu. Kira-kira bisa nggak kalau aku bilang kayak gitu, Mas Tri? Malah justru jangan-jangan visi artis ini berbeda. Oh, ini menarik nih. Gimana tuh? Jadi gini, ini mungkin filosofi pandemi juga. Kita bekerja dengan apa yang kita punya gitu. Iya, iya. Aku dapatnya dari Batara. Pertama konsep dulu. Konsep itu dari Batara. Menurutku karena untuk hal seperti itu lebih baik ke performernya, karena kan dia yang menggunakan ketubuhan untuk ngekspresin karyanya gitu. Kalau aku kan lebih ke kayak ngerumusin gitu. Bisa dipoles lebih lanjut. Kalau tari sekali jadi udah nggak bisa masa take ulang, kecuali take ulang ya, tapi take ulang kan udah beda urusan. Nah, jadinya aku harus kayak nge-encourage buat Batara juga untuk udah pokoknya lakukan apa yang dia nyaman dan dia bisa gitu. Bukan dia bisa ya, tapi dia bisa ekspresikan gitu. Aku percayain nanti dari apa yang ekspresi dia kasih itu aku olah sebaik mungkin gitu. Nah, konsep dari Batara, karena menurutku dia yang akan bisa menjalani konsepnya lebih baik. Aku bisa ngikutin karena aku kan lebih rekayasa gitu Kak. Iya. Jadi ya itu makanya konsep di Batara. Nah, dari konsep itu aku berusaha sebisa mungkin untuk untuk faithful sama konsepnya. Tapi dari awal pun aku udah izin sama Batara, Mas, kalau di tengah jalan ada hal yang ternyata sulit, yang ini akan kalau kita stuck di hal sulit terus nanti jangan-jangan karyanya nggak selesai atau apa. Betul. Jadi lucunya itu konsep itu agak fleksibel. Judulnya aja baru ketemu berapa hari yang lalu. Oh, judulnya aja baru ketemu berapa hari yang lalu nih. Walaupun kita konsep awalnya itu kita nggak beranjak dari konsep awal, yaitu tari topeng. Tari kedok ya. Tari kedok Betawi. Kedok Betawi. Itu tetap dipegang teguh sampai akhir.
Cuman begitu di akhir itu sebenarnya karyanya tuh udah berevolusi juga sepanjang produksi. Iya. Bukannya kita kayak ngegampangin asal tetap harus ada pakem yang diikutin. Cuman ada hal-hal kalau ketika kita kolaborasi yang agak spontan gini, kita mesti bersedia untuk lebih fleksibel. Ya, aku jadi bisa sedikit membayangkan yang Mas Tri sebutkan dengan fleksibilitas dalam proses kreatif itu sendiri gitu ya. Jadi yang kita lihat sebagai visi artistik yang mungkin awalnya ajak atau clear, itu ternyata juga dibukakan kesempatan untuk itu bertransformasi gitu ya. Iya. Dia akhirnya bisa berubah bentuk gitu, mengalami manipulasi-manipulasi, struktur yang baru gitu kan. Tapi toh tetap ada satu frame yang clear gitu kan. Betul. Yang bisa yang dicoba dipertahankan dalam produksi ini gitu. Betul. Dan itu sebenarnya oke banget, ini jadi satu strategi artistik sebenarnya yang perlu di-share ke kita semua gitu kan. Terima kasih banyak itu Mas Tri. Nah, Mas Tri ini kan sebenarnya tadi sempat cerita juga kalau sebelum bersama Batara, Mas Tri juga sempat berkolaborasi juga bersama Masiko gitu kan. Aku bayangkan ini juga adalah proyek pertemuan antara tari dan media baru gitu. Lalu kemudian sekarang bersama Batara di Serangkai 3 ya. Ini ada persepsi yang berubah nggak sih dari Mas Tri ini sebagai visual artist melihat tubuh dan tari gitu? Wah, ini menarik nih. Aku waktu kerja sama Masiko, sebelum kerja sama itu aku pernah ikut kelas tarinya Masiko. Iya. Ya dalam tanda kutip ikut, padahal menonton. Nyobain tapi cuman biar tahu aja kayak apa sih tari itu ya. Iya. Nggak bisa aku tari. Cuman jadinya ada apresiasi terhadap tari. Oh ternyata nilainya seni tari itu di sini gitu loh. Nah ada sense itunya. Nah ketika aku udah kerja sama Masiko bikin video kan, video tarinya dia. Itu jadi ada di diri itu jadi ada kebentuk. Ini tari ini jangan sampai nggak muncul, gerakan ini tuh nggak gampang. Nah gitulah, jadi ada aspek itunya di akunya ya. Iya. Tapi waktu itu sempat ada yang terpaksa sensor atau apa gitu, kita cut off. Jadi berat hati harus ngilangin itu, tapi mau nggak apa-apa. Cuman untungnya hasilnya tetap terjaga. Nah sekarang ini itu levelnya naik lagi apresiasi terhadap tarinya. Udah hampir ketebak sih bakal seperti itu, karena aku tahu udah dari awal bikin konsep tari digital ini, udah aku agak kepikiran ada proses, yaitu istilahnya motion capture clean up. Oh, motion capture clean up. Nah, jadi kita rekam, kita karena masih dengan tema pandemi, tema modal kecil gitu ya. Kita motion capture-nya dengan teknologi yang semurah mungkin. Iya. Yaitu ya pakai ada jasa online untuk mengubah video jadi jadi data motion capture. Aha. Tapi nggak akurat amat, karena dari video doang 2 dimensi dibikin jadi gerak 3 dimensi, ada data 3 dimensi, nggak mungkin bagus-bagus amat kan, karena informasinya nggak lengkap gitu ya. Iya betul. Jadinya aku harus siap ada proses motion capture clean up, jadi ngerapihin gerakan yang mesinnya tuh nggak ngebaca. Jadi kayak misalnya ada tangan satu, ini misalnya kamera di sana gitu ya, tangan kiriku ketutupan sama tangan kanan, ya komputer bingung kan ngebaca. Oh iya benar, nggak kebaca gitu. Ada adegan Batara melintir muter. Itu juga ya begitu muter tangannya nggak kelihatan, bingung komputernya tangannya kayak apa. Nah itu kan harus aku bersihin kasarnya gitu, aku manual rapiin satu-satu. Jadi ya teknis lah ya. Iya. Cuman ketika proses ngerapihin gerakan itu jadi muncul apresiasi yang lebih lanjut lagi, yang lebih mendalam lagi, yaitu adalah ternyata kalau gerak, misalnya aku nggak paham gerakan ya, aku nggak bukan penari, gerak tangan misalnya dari sini pindah ke sini, transisinya tuh ada transisi bisa lewat sini, bisa lewat atas, bisa lewat mana gitu kan. Nah nggak ada hal kecil, kalau misalnya aku kan animasiin kayak kartun, dari tangan dari sini ke sini aja gitu ya, lewat depan aja misalnya. Apa bener harus bisa lewat depan kalau misalnya berat badan kita bergeser ke arah mana gitu? Persis ya. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa aku replikasi manual tanpa ngelihat referensi.
yang cuma misalnya ngebayangin, oh kalau kayak kita bikin kartun gitu misalnya, bikin seenak kita gitu, bisa jadi-jadi aja, cuman nggak akan natural. Jadi kayak manusia tuh kayak subconsciously bisa ngedeteksi, oh nih gerakan ini beneran di perform sama manusia atau emang kayak kartun SpongeBob gitu kan, bisa seenaknya gitu ya. Iya. Jadi dari situ jadi yang, oh iya ya, berarti nggak semudah itu. Jadi bukan mungkin banget, emang pasti ada gerakan yang nggak mungkin dilakukan secara fisik. Soal dari pose tertentu pindah ke pose mana, tapi kaki dua-duanya gerak itu nggak mungkin, mesti ada misalnya harus ada satu yang bertumpu di mana. Nah dari situ tuh jadi yang waduh, ternyata banyak banget detail tari yang mungkin baru bisa diapresiasi banget antara oleh editor atau ya model kayak aku gitu. Iya. Jadi ngeliatin satu-satu. Jadi kalau misalnya aku bilang Mas Tri akhirnya mengembangkan sensibilitas tubuh juga di dalam proses ini juga seperti itu ya. Iya, Mas. Bahwa ada kayak sensibilitas, oh ini tadi bahkan Mas Tri spesifik banget gitu, karena menggayakan dari tangan perpindahan ke sini mungkin nggak dengan berat badan yang seperti ini. Nah ini kan sebenarnya sensibilitas yang umumnya biasanya dimiliki oleh penari ataupun koreografer, toh karena mediumnya memang adalah tubuh gitu. Iya. Tapi jadi yang aku bayangkan dari proses Dance Digital Lab ini sebenarnya terjadi exchange gitu ya, dan ini yang saling memperkaya satu sama lain gitu di dalam aku rasa sih justru pengetahuan, sirkulasi pengetahuan dan pengalamannya justru beyond the work itself gitu ya. Oh iya betul. Aku sampai jadi ada hal kayak pose. Sebenarnya tari itu kan series berbeda-beda pose gitu, dari ya apa? Iya. Aduh, aku bukan menari cuma jadi berasa, oh ternyata ada pose yang sempurna, ada misalnya gerakan yang nggak mantul gitu, misalnya harus berhenti di sini. Tapi ada juga gerakan yang lebih halus yang bisa kebalik dulu. Nah, hal-hal kecil kayak gitu jadi ketara di aku. Kalau misalnya aku nonton di panggung atau lihat di TV atau bahkan nonton live sekalipun, mungkin aku nggak ngebaca itu karena terlalu cepat terjadi gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan kebaca tapi cuma di benak aja gitu. Nggak beneran aku ngeliatin. Jadi kalau data gerakan itu bisa jadi kayak kurva gitu ya. Ada kurva yang patah, ada kurva yang halus gitu. Nah, jadi nggak melulu yang halus itu baik, kadang-kadang harus ada yang patahnya juga. Jadi kan kita ada 3 tokoh tuh di videonya. Ada si Jingga yang lebih berat gitu ya. Nah itu dia banyak gerakan yang lebih powerful. Kurvanya beda dengan si siapa namanya, Panji gitu. Kalau Panji sama si satu lagi Samba itu aku sendiri yang ngubah itu sebisa mungkin kurvanya lebih halus dan ya menghasilkan seperti itu. Wah ini sebenarnya aku jadi membayangkan bahkan di balik visualnya ya, di balik visualnya tadi Mas Tri menyampaikan tentang kurva itu, bagaimana gerakan kemudian dibaca dalam grafis gitu, itu ternyata punya spesifikasinya ya, punya kekhasannya tersendiri, gerak yang seperti apa, rasa yang seperti apa, dia memiliki grafisnya tersendiri gitu. Ini luar biasa banget dan ini sebenarnya penemuan yang menarik loh Mas Tri menurut aku ya gitu. Dan semoga kedepannya gitu aku pribadi makin semoga aku bisa semakin banyak melihat karya-karya yang seperti ini gitu. Nah ini terakhir nih Mas Tri, aku pingin Mas Tri untuk menyampaikan gitu kan ke teman-teman di luar sana, mungkin sesama visual artist ataupun seniman-seniman media baru yang tertarik untuk mencoba kolaborasi yang kira-kira seperti ini gitu. Tips and tricksnya apa sih? Atau at least pintu masuknya dulu gitu. Pintu masuknya dulu apa gitu. Karena toh ketika proses kreatif berjalan biasanya itu sangat cair ya. Tapi kita pintu masuknya mulai dari mana nih enaknya di dalam proses kolaborasi seperti ini? Keterbukaan diri sih menurutku. Jadi kalau kita membuka diri untuk mencoba pengalaman baru, terus kayak sudi untuk invest waktu ke dalam pengalaman ini, kita jadi ya akhirnya kita bisa ngebuka kesempatan baru. Ini yang aku dapatkan dari proses kerja ini, sepanjang umur hidupku belum pernah ngalamin. Baru kejadian ini. Padahal ini hal yang cukup ya bisa dibilang bukan remeh tapi agak simpel lah ya.
cuman ngubah tari dari fisik ke digital, tapi ternyata ada kedalaman lebih yang aku nggak akan pernah tahu kalau aku nggak ngalamin, aku nggak nyoba. Betul. Dan Ya, nggak setuju. nggak punya apresiasi ke seni tari juga gitu. Jadi ya ketika kalau kita sudi untuk menyelami, nilai lebih itu ya semoga bisa kita miliki gitu. Ya. Wah, terima kasih banyak Mas Tri. Itu satu ajakan yang baik, pintu masuk yang baik, bahwa keterbukaan diri itu adalah pintu masuk yang menurut aku juga sangat penting dalam proses kreatif, proses kolaborasi. Kita perlu membuka diri gitu ya, bersedia untuk melewati proses cutting, editing gitu ya, tabrakan-tabrakan itu, tapi justru ini yang jadi ada dinamikanya gitu ya dalam proses kreatif yang sama-sama saling menumbuhkan gitu. Terima kasih banyak Mas Tri Ya, makasih. untuk waktunya. Teman-teman saksikan lagi karya Serangkai 3 di gcon.id ya. Dan Mas Tri di sini. Sampai jumpa kembali Mas Tri. Terima kasih semua, terima kasih Mas Oke. Jas. Dadah.